Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bil alamin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, lagi tak pilih kasih. Dialah Allah yang Maha Pemurah, lagi tak berpura-pura. Dialah Allah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Kuasa. Sampaikan kepada Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lahul mulku, yang Maha Kuasa, walahul hamdu, yang memiliki pujian, yang patut dipuji. Yuhyi, yang Maha menghidupkan, wa yumit, yang Maha mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini, insyaallah semuanya diberikan dua nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kenapa kita patut bersyukur kepada Allah? Karena dua nikmat ini. Karena ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Ada juga orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang berada di sini khususnya, kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dua nikmat yang paling indah, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri dengan baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat menyertai salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan, kita junjungkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai nabi terakhir. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelahnya. Wala rasula ba'da, dan tidak ada lagi rasul setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan manusia paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga titipkan hal yang paling mulia, hal yang paling indah, bahkan keindahannya tidak dapat ditara dengan apapun yang ada di dunia ini. Apa yang dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita sebut dengan wahyu Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dititipkan kepada orang yang mulia. Al-Qur'annya mulia, orangnya mulia, maka tentulah kemuliaan-kemuliaan yang pastinya kita akan dapatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah pada hari ini kami akan membawakan tema yang berjudul
meraih derajat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa dalam Al-Qur'an banyak sekali makna dari takwa ini. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan orang yang bertakwa adalah orang yang mulia. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 49, surah ke-49 ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bertakwa adalah orang yang mulia. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Maka tentunya takwa sering disetarakan dengan kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah, karena derajat tertinggi merupakan derajat takwa dari Allah. Arti lain dari takwa, makna takwa yang lain. Takwa berarti juga takut kepada Allah. Maka di awal tadi khutbah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Apa sebenar-benarnya takwa? Yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil tentang takwa, dalam Al-Quran surah Al-Imran tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Wa antum muslimun. Kemudian ia mati dalam keadaan berislam, kemudian ia mati dalam keadaan muslim, maka tentunya ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab tadi di 70 dan 71, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, taqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Baik perkataannya, baik perbuatannya, baik sikapnya, baik tindakannya, apapun yang ia lakukan selalu baik, maka itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka disetarakan orang yang benar, wa qulu qawlan sadida. Orang yang benar adalah tentu orang yang bertakwa. Hakikat takwa sudah lengkap dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat kedua, surah kedua disebutkan di ayat 2. Coba kita maknai ayat yang menjelaskan tentang takwa ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini diturunkan kepada kalian. Tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud orang-orang bertakwa? Di ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa pasti beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, percaya kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala gaib, malaikat-malaikat gaib, maka tentunya kita patut, kita berhak beriman. Pertama adalah percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri pertama orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada hal yang gaib. Apa selanjutnya ciri dari bertakwa? Wa yuqimuna shalah. Lanjutkan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Orang yang bertakwa cirinya yang kedua adalah wa yuqimuna shalah. Orang yang senantiasa mendirikan salat. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mendirikan salat. Makanya disetarakan di ayat lain Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa hubungannya dengan takwa? Hubungannya tadi di ayat ke-70-nya tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah akan disetarakan dengan orang yang benar. Orang yang benar pasti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendirikan salat tentu benar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, perbuatan, perkataan, tindakan, sikap
yang benar tentulah setara dengan orang-orang yang nantinya akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya apa? Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya. Orang yang bertakwa cirinya ketiga adalah orang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat lain disebut alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang takwa itu ketika dia lapang maupun sempit tetap infak, tetap zakat, tetap sedekah. Karena termasuk menginginkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, orang yang bertakwa. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini supaya memberikan kemudahan bagi orang yang beriman. Kenapa? Jangan sampai ada yang protes, kenapa kita diwajibkan berpuasa? Maka Allah jawab, kalian diwajibkan berpuasa karena orang-orang sebelum kalian sudah diwajibkan berpuasa. Untuk apa berpuasa? La'allakum tattaqun, mendapatkan derajat tertinggi yaitu takwa kepada Allah. Maka ciri orang yang bertakwa keempat adalah orang yang melakukan, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, orang yang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat kedua, ayat 197 surah kedua. Makanya disebut al-hajju ashhurum ma'lumat. Disebutkan al-hajju, haji. Orang yang berhaji termasuk yang kelima. Haji bagi orang yang mampu termasuk yang kelima, yang menjadikan seseorang mendapatkan yang namanya derajat takwa. Mana dalilnya? Wattazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah dengan bekal yang baik, yaitu bekal takwa. Maka ayat ini berkaitan tadi dengan ayat sebelumnya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji akan menjadikan seseorang akan mendapatkan yang namanya derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya kita untuk bertakwa kepada Allah? Kita awali terlebih dahulu dengan kemauan. Kalau ada kemauan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada niat yang baik, yang sungguh-sungguh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat takwa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niatnya untuk mendapatkan takwa, maka ia akan mendapatkan takwa. Orang yang niatnya ikhlas karena Allah tidak akan sengsara. Allah akan jadikan kemudahan-kemudahan dalam dirinya. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan bagi orang-orang yang niatnya ingin bertakwa kepada Allah. Orang yang niatnya tidak ikhlas karena Allah, orang yang niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan amalnya itu sia-sia. Allah akan jadikan amalnya itu sia-sia. Apa disebutkan? Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Maka akan diperlihatkan segala amal orang yang tidak niat ikhlas karena Allah. Allah akan perlihatkan segala amal yang tidak diniatkan ikhlas karena Allah, kemudian akan dijadikan bagaikan debu yang berterbangan. Allah perlihatkan amal-amal yang kita perbuat. Kemudian amal tersebut dihempaskan bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Diniatkan bukan karena Allah. Melakukan suatu amal hanya gara-gara orang, hanya gara-gara gayaan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mampu meraih derajat yang sesungguhnya, yaitu derajat takwa di sisi Allah. Yang kedua, ketika kita sudah baik niat, sudah ada kemauan dalam diri, maka dibarengi dengan usaha.
Tidak ada usaha sama sekali tidak akan mendapatkan derajat takwa. Makanya disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 7, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain. Allah memerintahkan kita untuk berusaha, jangan bermalas-malasan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain. Allah perintahkan untuk senantiasa berusaha. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105, وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَقُلْ اعْمَلُوا, dan katakanlah, وَقُلْ اعْمَلُوا, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai pekerjaanmu itu. Begitu pula Rasulnya, begitu pula orang-orang yang beriman akan menilai pekerjaanmu itu. Fasaturadduna ila alim, kemudian kamu akan dikembalikan kepada alim. Siapa yang alim? Yang maha mengetahui ghaib, yang maha mengetahui yang ghaib, wasyahadah, yang mengetahui yang syahadah, yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka akan diberikan, akan diperlihatkan apa-apa yang telah kamu perbuat ketika di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah berusaha, setelah berikhtiar, maka kita akhiri dengan berdoa. Orang yang usaha tapi tidak ada doa, nol. Orang yang hanya berdoa tidak ada usaha, nol. Maka dari itu, usaha dengan doa selalu beriringan. Makanya dia dijelaskan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya akan aku perkenankan doa. Syarat pertamanya Allah kabulkan doa kita, kita mau berdoa kepada Allah. Kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mungkin dikabulkan. Kenapa orang tidak mau? Karena dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Berdoa kepada pohon, berdoa kepada batu, berdoa kepada hal yang tidak baik. Maka berdoa yang benar, doa yang paling mustajab, doa kepada Allah. Maka jangan heran sampai sekarang tidak dikabul-kabulkan doa kita, karena doa kita selalu dicampur dengan doa-doa untuk selain Allah. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa orang yang berdoa, doa adalah senjata orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang yang beriman. Apabila kita tidak bisa melawan, maka tentunya kita lakukan dengan doa. Maka terakhir diakhiri dengan bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Maha suka sekali dengan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini berkaitan dengan hari ini Idul Fitri, maka tentunya kita harus mengetahui makna sebenarnya dari Idul Fitri. Id artinya adalah kembali. Fitri artinya fitrah, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Yang tadinya kita berpuasa selama 30 hari, yang tadinya kita berpuasa selama 1 bulan, maka di Syawal, di 1 Syawal kita kembali makan. Makanya fitri berasal dari kata fitrun, makan. Fitrun, futur, makan. Maka ketika kita berpuasa selama sebulan penuh, kita batalkan puasa kita di 1 Syawal dengan makan di hari raya. Maka di situ disebutkan kembali ke fitrah, Idul Fitri, kepada kita bahwa kita harus senantiasa memperbanyak sedekah di bulan Syawal. Memperbanyak sedekah, makanya ada kotak amal, ada apapun yang sedekahkan tentunya kita niatkan ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita derajat
takwa. Sedekah dengan sedekah. Bahkan senyum pun adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu termasuk sedekah. Maka perbanyak senyum kepada saudara, karena tentunya saudara termasuk dari senyum kepada saudara termasuk dari sedekah. Nah, penting itu karena termasuk senyum, termasuk mengantarkan kita kepada jalan kedua, yaitu silaturahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amal juga di bulan Syawal, memperbanyak silaturahim. Makanya habis salat biasanya kita bersalaman, berjabat tangan, tentunya kita sambung lagi tali silaturahim kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat surah ke-40 ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap orang yang semua orang yang beriman adalah saudara. Semua orang yang beriman adalah saudara. Maka dalam hadis dikatakan, siapa mau takwa kepada Allah pasti sambung tali silaturahim. Apa hadis Nabi? Ittaqullah wasilu arhamikum. Takutlah kamu kepada Allah dan sambung tali silaturahim. Kalau takut pasti setara dengan silaturahim. Maka dari itu orang yang takwa kepada Allah, cirinya juga adalah sering silaturahim. Apabila ada orang yang suka marah-marah, dia tidak menghiraukannya. Makanya karena dia ingat hadisnya, laisa syadidu bis-su'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang perkelahian, bukan orang yang menang karena marah, tapi orang yang perkasa, kata Nabi SAW, adalah orang yang mampu menahan diri ketika marah. Fa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis lain tentang persaudaraan. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, mathalul jasadi idza istaqay minhu lahu as-sa'iru jasadi bis-sahari wal humma." Anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim." Perumpamaan orang muslim dalam saling mengasihi, dalam saling menyayangi, dalam saling mencintai seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh kita sakit, maka yang lainnya berusaha untuk menyehatkannya. Apabila salah satu anggota tubuh kita sakit, maka kita rasakan juga. Sakit gigi kita rasakan satu tubuh. Sakit kepala, rasakan satu tubuh. Nah, begitu perumpamaan orang muslim. Orang muslim kalau lihat saudaranya sakit, tertimpa musibah, maka ia juga merasakan apa yang diderita oleh orang muslim. Terakhir, amalan yang diwasunahkan ketika bulan Syawal adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini penting disampaikan karena pahalanya yang begitu besar. Orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Hadisnya mana? Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian ia lanjutkan lagi puasanya di bulan Syawal 6 hari, bukan berturut-turut, meskipun tidak berturut-turut. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian ia lanjutkan puasanya 6 hari di bulan Syawal, maka ia dihitung seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Orang yang berpuasa Ramadan tambah dengan 6 hari Syawal sama seperti 1 tahun penuh. Kalau kita secara logika kita sampaikan, minimal suatu amal itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. 10 kebaikan. Kalau kita kalikan 30 tapi 30 hari di bulan Ramadan tambah dengan 6 hari di bulan Syawal, itu 36 hari. Maka 36 hari, 1 hari sama dengan 10 kebaikan. 1 hari kita puasa, maka 36 kali 10 maka 360, sama seperti pahala orang 1 tahun, bahkan lebih. Maka dari itu hadis Rasulullah sangat jelas, Allah memfirmankan juga jelas. Maka tentunya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Rasulullah, maka kamu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wata ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.